Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai analisis materi pembelajaran atau AMP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya sendiri Tirta Safira sebagai moderator. Selanjutnya Anissa Aulia Rosa Putri sebagai pemateri, Anissa Edwin sebagai pemateri, Sonia Putri sebagai pemateri, Sorensen Febran Putra sebagai pemateri, dan Wega Deska Putri sebagai pemateri. Pada kali ini, materi yang akan kami sampaikan menjelaskan tentang pengertian AMP, sasaran AMP, komponen AMP, dan keterkaitan AMP dengan strategi dan evaluasi pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari para pemateri. Baiklah, saya Sonia Putri akan menjelaskan materi tentang pengertian analisis materi pembelajaran dan sasaran analisis materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian analisis materi pembelajaran. Analisis materi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pemilihan materi esensial dari keseluruhan materi suatu pelajaran, yang merupakan materi pelajaran minimal yang harus dikuasai dan dimiliki dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita harus mampu melakukan analisis materi pembelajaran terlebih dahulu sebelum mengajarkan materi di kelas kepada peserta didik, agar kita dapat memahami materi secara mendalam dan peserta didik pun dapat menangkap dan menyerap materi yang kita sampaikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Selanjutnya, sasaran analisis materi pembelajaran. Ada 5 sasaran analisis materi pembelajaran. Yang pertama, terjabarkan konsep menjadi subkonsep. Yang kedua, terpilih metode pengajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, terpilih sarana pembelajaran yang paling cocok. Yang keempat, terjabarkan alat evaluasi yang sesuai. Dan yang kelima, tersedianya alokasi waktu sesuai dengan lingkup materi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Anissa Edwin. Komponen AMP. Komponen AMP terdiri dari yang pertama yaitu identitas dan materi pokok. Yang kedua itu subpokok bahasan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu penjabaran materi pembelajaran. Di sini materi diidentifikasi jenisnya. Apakah materi tersebut termasuk fakta, konsep, prinsip, atau prosedur? Untuk mengetahui tipe materi yang dianalisis, dapat dilihat pada kompetisi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu penyesuaian atau analisis. Penyesuaian atau analisis ini meliputi metode, sarana, evaluasi, dan alokasi waktu yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup materi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan materi. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah yang pertama yaitu relevansi. Relevansi berarti kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian KI dan pencapaian KD. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. Yang kedua itu konsistensi, artinya itu keajegan atau keteraturan. Jika kompetisi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga yaitu adekuasi, yang berarti kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetisi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum atau pencapaian keseluruhan KI dan KD. Baiklah, saya Anissa Aulia Rosa Putri akan menyampaikan materi tentang penentuan cakupan materi pembelajaran dan urutan materi pembelajaran. Nah, yang pertama yang saya sampaikan yaitu penentuan cakupan materi pembelajaran. Nah, dalam menentukan cakupan materi pembelajaran ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada keluasan cakupan materi. Berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran nantinya.
Yang kedua, kedalaman materi, yaitu mencangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, selain itu, dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan pula apakah materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Sebab, nantinya, jika sudah dibawa ke kelas, maka masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu urutan materi pembelajaran. Nah, guna kita menentukan urutan materi pembelajaran ini sangat penting untuk menentukan hal yang akan diajarkan kepada siswa nantinya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok sebagai berikut. Yang pertama itu pendekatan prosedural, yaitu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu tugas. Yang kedua itu pendekatan hierarkis, yaitu menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Wega Deska Putri akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis materi pelajaran. Nah, untuk jenis-jenis materi pelajaran ini ada 4, yaitu pertama fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Pertama fakta. Fakta merupakan segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama, objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contohnya yaitu daun berwarna hijau mengandung klorofil. Nah, itu adalah fakta. Yang kedua yaitu konsep. Merupakan segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Contoh dari konsep yaitu hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ. Nah, itu merupakan contoh materi dari konsep. Yang ketiga yaitu prinsip, merupakan hal-hal utama atau pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adegium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab dan akibat. Nah, untuk contoh dari prinsip ini adalah pada siang hari, pohon-pohon yang memiliki daun hijau akan melakukan fotosintesis yang membutuhkan CO2. Itu merupakan contoh dari prinsip. Yang keempat yaitu prosedur. Nah, untuk prosedur ini meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contohnya yaitu bagaimana langkah-langkah terjadinya siklus Krebs. Nah, untuk prosedur ini merupakan langkah-langkah suatu materi yang berurutan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang keterkaitan AMP dengan strategi dan evaluasi pembelajaran kognitif, efektif, dan psikomotor. Bisa teman-teman lihat keterkaitan dengan materi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran itu, terdapat evaluasi masukan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi karakteristik peserta didik, kelengkapan dan kesiapan tutor, kurikulum dan mata pelajaran, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran serta keadaan lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.